Nah, ini ya materi terkait dengan perundang-undangan. Perundang-undangan, ini materinya ya. Ada 15. Sekarang kita masuk ke pengertian ilmu perundang-undangan. Bisa dilihat ya ini ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ilmu undang-undang adalah salah satu ilmu hukum yang objek perundang-undangan. Lalu ada muncul pertanyaan, apakah hanya ilmu perundang-undangan yang objeknya perundang-undangan? Jawabannya tidak, karena teknik perancangan undang-undang juga objeknya perundang-undangan. Ya, hampir semua peraturan ilmu hukum ya pasti membahas tentang undang-undang. Nah, perbedaannya di sini nih ya. Teknik perancangan undang-undang, legal drafting ya, teknik perancangan undang-undang itu lebih menekankan pada aspek praktis dan teknisnya. Sedangkan ilmu undang-undang menekankan pada aspek ilmunya, yaitu aspek ontologis ya, hakikat ya. Apa sih perundang-undangan itu? Epistemologis, keilmuan ya. Bagaimana perundang-undangan itu dibentuk dan ada. Aspek aksiologis. Apa saja etika kegunaan manfaat undang-undang itu. Nah, jadi nanti kita akan membahas bagaimana teknik perancangannya dan juga ilmu perundang-undangan itu sendiri ya. Keilmuan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian pengertian perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Tentang pembentukan perundang-undangan. Jadi dalam mata kuliah legal drafting ini kita itu melihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 2011 tahun Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum ya. Jadi peraturan tertulis yang membuat norma yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang. Nah, ini definisi pembentukan perundang-undangan. Nah, menurut Bagirmanan ya, Bagirmanan ini salah satu ahli tata negara dari Unpad, orang Lampung ya, orang Lampung Tengah ini. Dia ini profesor dari Unpad. Perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai dan menjelma fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, jadi sebenarnya sama juga ya isinya dengan apa isi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Peraturan Pembuatan Undang-Undang ya. Nah, unsur-unsurnya adanya peraturan tertulis ya di dalamnya. Adanya peraturan tertulis dibuat oleh penjabat atau lembaga yang berwenang dan mengikat secara umum ya dari Sabang sampai Merauke itu terikat semua. Nah, ini hierarki peraturan perundang-undangan ya. Hierarki itu apa itu hierarki, tahu nggak apa itu hierarki? Jadi paling tinggi UUD 45, TAP MPR, baru undang-undang ya yang dibentuk legislatif. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah, provinsi seperti Pergub ya. Ada peraturan daerah kota dan atau kabupaten seperti perwali atau peraturan bupati. Nah, di sini ada teorinya ya, teori
sebelum perundang-undangan dibentuk, maka harus berpatokan pada beberapa teori. Legislatif teori yang dikemukakan oleh John Michael Otto dan Sunaryati Hartono. Menurut John Michael Otto, ada 3 teori yang mengenali faktor untuk membentuk undang-undang. Yang pertama, teori tentang membentuk hukum itu sendiri. Kedua, teori tentang pembentukan hukum dengan dampak sosial. Ketiga, teori tentang pembentukan hukum dengan mengacu pada hukum internasional. Nah, jadi yang pertama ini membentuk hukum itu sendiri sesuai kebutuhan ya, kebutuhan negara kita. Yang kedua itu membentuk hukum karena dampak sosial ya, ada masyarakat yang membutuhkan karena seperti undang-undang terkait dengan ITE ya sengaja dibentuk karena sudah dampak sosial banyak orang yang menggunakan internet, atau peraturan tentang karantina atau peraturan di masa COVID ini ya dibentuk karena memang udah ada dampak sosial. Yang ketiga ini dia pembentukan hukum karena mengacu hukum internasional. Seperti PBB menganjurkan tiap negara untuk memasukkan undang-undang human trafficking atau undang-undang terkait dengan pencucian uang ya. Money laundry itu murni undang-undang yang dibentuk karena perintah dari dunia internasional ya. Perintah dari PBB ada konvensi bahwa setiap negara harus punya undang-undang itu karena bahaya pencucian uang sudah di mana-mana misalnya. Nah, ini mengacu pada hukum internasional, maka kita punya undang-undang itu. Nah, ini teori-teori kenapa adanya undang-undang. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kalau menurut Sunaryati itu ada 3 juga ya. 3 ya. Teori Pareto ya. Teori yang mengajarkan undang-undang dirujuk dari sumber hukum agama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, jadi kalau agama di Indonesia ada yang melarang jangan mabuk-mabukan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memperkosa ya, jangan berzina, jangan pokoknya larangan-larangan di agama dipetik dijadikan hukum di negara. Paham ya? Nah, ini namanya teori Pareto. Dalam membentuk undang-undang ini juga mengacu pada sumber hukum agama, keyakinan dari agama-agama di Indonesia. Kalau Islam, Al-Quran, dan hadis dilihat. Kemudian ada teori resepti exit. Suatu undang-undang yang lahir atau bersumber dari kebiasaan masyarakat dan lahir dari hukum adat. Nah, selain agama, lahir juga dari hukum adat. Nah, kebiasaan-kebiasaan adat ya yang ada di masyarakat ya itu dipetik ya untuk dijadikan hukum nasional. Mana yang baik dipetik, mana yang bisa diterima oleh adat lain dipetik ya. Nah, ini banyak sekali undang-undang di Indonesia ini yang memetik juga dari kebiasaan-kebiasaan adat Lampung, kebiasaan adat Jawa, kebiasaan adat Palembang, adat Aceh ya, dipetik ya. Jadi bukan hanya agama saja yang diambil. Karena memang pembentukan undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan hukum adat dari tiap warga negara. Nah, kalau bertentangan ya nggak bisa diterima. Salah satu misalnya nih ya, negara membolehkan adanya miras atau jual beli narkoba, ya pasti bertentangan dengan adat-adat di Indonesia, ya. Ada misalnya kalau di Bali mungkin bebas ya minum arak atau di Medan ya minum minuman ininya ya tradisionalnya dengan alkohol. Tapi kan adat lain belum tentu. Paham ya? Maka aturan hukum Paham, itu Pak. lihat sumber agama dan sumber adatnya juga dari tiap warga negara supaya dapat diterima.
Terus ada teori resepsi kontra ya, contrario. Mengajarkan pembentukan undang-undang yang dibentuk dari sumber negara dan adat. Hanya saja sebelum dijadikan undang-undang harus diresepsi atau dipilah dulu untuk dapat dijadikan sumber hukum. Nah ini ya, mengajarkan undang-undang itu dibentuk dari sumber negara dan adat, ya. Cuman harus dipilah-pilah sebagai sumber hukum. Di Indonesia sumber hukum yang berlaku yaitu agama, adat, dan kontemporer, ya. Kontemporer itu udah punya negara ya. Sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh apa yang bagi negara itu penting. Yang tidak ada di agama, tidak ada di adat, maka dibentuk ya. Nah, landasan pembentukan perundang-undangan itu ada filosofi, ada sosiologis, dan ada yuridis ya. Nah, ketika undang-undang yang baik dalam negara atau masyarakat, maka harus mengacu kepada 3 landasan. Dan inilah 3 landasannya ya. Secara filosofi harus tahu suatu ideal norma-norma yang diidealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur ya, yang hendak dijelma dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, secara sosiologis itu tuntutan masyarakat. Secara yuridis bahwa setiap peraturan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Nah, kita contohkan ya. Undang-undang apa ya? Misalnya kalian ada yang tahu nggak undang-undang yang dibuat negara apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa salah satu undang-undang ada yang tahu nggak? Undang-undang apa misalnya? Ada beberapa undang-undang misalnya yang dibentuk sama negara. Nah, seperti ITE. ITE itu pasti punya landasan filosofi. Kira-kira apa sih falsafah dibentuknya undang-undang ITE? Ada nggak yang bisa definisikan? Kira-kira falsafahnya apa sih? Hakikatnya apa sih? Izin menjawab, Pak. Silakan Sasti. Kalau dari yang saya baca dari referensi-referensi itu kalau nggak salah karena kayak pernah terjadi apa transaksi gitu loh, Pak. Transaksi online. Nah, makanya dibuat Undang-Undang ITE itu untuk mencegah kecurangan-kecurangan dalam transaksi online. Ya, karena pernah ada pengalaman seperti itu ya Sasti ya. Iya, Pak. Jadi falsafahnya harus melihat juga dari keurgenan yang ada pada negara. Nah, secara filosofi memang hubungan antar manusia itu sudah banyak menggunakan internet. Nah, ini filosofinya ya, menggunakan internet dan pasti timbul suatu permasalahan kalau tidak ada keteraturan dalam suatu hubungan manusia. Hubungan manusia yang pada umumnya dilakukan itu sudah ada aturannya, tapi hubungan manusia melalui dunia maya, dunia virtual itu perlu dilakukan juga pengaturan. Bagaimana tata cara berkehidupan dalam dunia virtual. Nah, itu filosofinya. Secara sosiologis, itu adalah tuntutan masyarakat untuk lebih nyaman menggunakan virtual, untuk lebih aman ya, untuk tidak salah semau-mau, bisa menghina, bisa mencemarkan, bisa ujaran kebencian. Nah, kan bahaya. Nah, memang masyarakat secara sosiologis itu sudah membutuhkan aturan untuk informasi teknologi, Undang-Undang ITE. Secara yuridis, memang dalam hukum negara
Ya, semua aturan itu harus diikat agar berlaku seluruh warga Indonesia, mengikat dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Nah, artinya memang semua pembentukan peraturan undang-undang harus ada landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Paham ya? Insyaallah Pak, paham Pak. Nah, kemudian norma hukum dalam hubungan dengan pembentukan peraturan undang-undang ya. Norma hukum ini kawan-kawan ada yang bersifat perintah, ada yang bersifat larangan. Dalam bahasa Arab berarti norma itu diartikan sebagai acuan. Acuan, pedoman, ya, patukan atau ukuran. Nah, norma itu seperti ya isi pasal ya, barang siapa yang mengambil bukan miliknya secara melawan hukum maka dikenakan penjara sekian-sekian. Itu isi norma. Paham ya? Jadi norma itu suatu perintah atau larangan. Dia disebut juga kaidah aturan yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sikap tindak seseorang. Kalau perintah dia kewajiban seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat yang dipandang baik. Nah, ini perintah ya. Kalau larangan, kewajiban seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat yang dipandang tidak baik. Nah, kalau di pidana itu banyak larangan semua ya. Barang siapa yang mengambil, barang siapa yang melakukan perbuatan merampas hak orang lain, membunuh, mengambil nyawa orang lain. Nah, itu larangan semua ya kalau di pidana ya. Kalau perintah ini seperti administrasi, hukum-hukum administrasi. Dalam pembentukan perusahaan mesti diwajib daftarkan, mesti memiliki SIUP. Nah, itu perintah, ya. Nah, macam-macam norma. Ini kelihatan nggak? Kekecilan apa ya hurufnya ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya Pak, bisa di zoom Pak. Macam-macam norma ada 4 nih ya. Ini sebenarnya dalam pengantar ilmu hukum sudah pernah ya. Ada agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, kalau norma agama ini jelas peraturan hidup manusia yang diterima sebagai perintah, larangan, ajarannya dari agama ya, dari Tuhannya. Bentuk pelanggaran dari norma adalah akhirat nanti ya, balasan di akhirat. Nah, kesusilaan ya, peraturan hidup yang bersumber dari sanubari manusia. Bagi pelanggar norma ini adalah suatu rasa penyesalan ya. Contohnya berbohong ya. Kesusilaan. Kesusilaan itu seperti apa ya? Apa sih arti susila? Kesusilaan. Kesusilaan itu kalau di bahasa Inggris kan itu behavior. Apa kesusilaan itu maksudnya? Tindakan-tindakan yang baik mungkin Pak. Ya, kesusilaan itu artinya perilaku ya. Perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Nah, seperti ini kan berbohong ya. Ini perilaku ini. Perilaku orang itu ada yang tabiatnya buruk, ada tabiatnya baik ya. Nah, itu namanya norma kesusilaan. Nah, kalau misalnya dia dilanggar, maka penyesalan sanksinya. Nah, ada juga norma kesopanan. Kesopanan ini timbul dari masyarakat sebenarnya, mengatur pergaulan mereka, saling menghormati. Nah, kesopanan ini lebih kepada lingkungan
vertikal ya, antar yang lebih tua dengan yang lebih muda. Budaya saat lewat di depan orang, ya, saat ada di dalam bis ada yang lebih tua kita kasih duluan, ya ini kesopanan ya. Cara memanggil yang lebih tua itu kesopanan. Masuk aku. Nah, Bisa. kesopanan ini kawan-kawan ya tergantung budaya masing-masing. Mungkin ada juga ya budaya lain yang di Indonesia ini membolehkan antar yang masih muda walau beda umur tapi manggilnya nama mungkin ya. Tapi pada umumnya pasti memanggil panggilan kakak atau panggilan kalau di Lampung Kia ya, kalau di Jawa Emas ya. Pasti ada tingkatan ya panggilan itu. Atau kalau yang lebih tua itu atau yang lebih sopan tuh panggilan-panggilan ke yang lebih tua kepada orang tua itu pasti ada sebutannya ya. Kalau di Jawa itu ada istilahnya manggil itu koe sampean ya, panjenengan ya. Nah, itu ada tingkat-tingkatannya semua ya. Sehingga bisa melihat orang-orang itu mana yang lebih dewasa, mana yang masih muda, atau mana yang sepantaran ya. Nah, ini kesopanan ya. Kemudian norma hukum. Nah, norma hukum inilah yang kita bentuk. Di Indonesia ini selain agama, perilaku, kesopanan, itu ada norma hukum. Norma hukum ini jelas dibentuk oleh negara dan sanksinya tegas, mengikat ya. Sanksinya bisa didenda maupun dipenjara. Paham ya? Paham nggak? Paham. Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang ini ada pertanyaan ya. Mengapa diperlukan norma padahal sudah ada agama, kesusilaan, kesopanan? Kenapa masih perlu hukum negara? Nah, ini. Jawabannya karena norma agama, kesusilaan, kesopanan belum mampu menjamin keserasian antara anggota masyarakat satu sama lain. Jadi intinya adalah keserasian ya. Keserasian itu apa? Kesamaan, Pak. Kesamaan ya. Kesamaan. Agama banyak berbeda-beda, jadi belum tentu pakai hukum agama akan seragam. Bagaimana menilainya? Kesusilaan juga berbeda-beda ya, perilaku tiap budaya beda-beda. Kesopanan juga beda-beda ya. Tiap adat berbeda-beda. Oleh karenanya diperlukan norma yang harus seragam, bisa menjamin keserasian seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke walaupun memetik dari agama dan budaya tiap bangsanya. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Pak. Nah, ini asas-asas pembentukan ya. Ya mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira?